Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran Bahasa Indonesia materi ungkapan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ungkapan, terlebih dahulu Bu Ulfa akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membedakan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Kita masuk di subtema 1, hidup rukun di rumah. Karena hari ini kita akan belajar tentang ungkapan, jadi terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih ungkapan itu. Nah, pengertian dari ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Kita baca teks cerita berikut ini dengan bersama-sama ya. Oke, Raka adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Raka. Nah, dalam teks cerita berikut, kata murah hati itu termasuk ungkapan. Nah, di sini Raka itu adalah anak yang murah hati. Arti kata dari murah hati itu apa? Murah hati itu suka memberi atau dermawan. Jadi, Raka itu adalah anak yang suka memberi atau Raka adalah anak yang dermawan. Selanjutnya, kita jelaskan ungkapan dalam sebuah teks. Karena tadi dalam sebuah cerita, sekarang kita menjelaskan ungkapan dalam sebuah teks. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang memuat ungkapan. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Ungkapan makan asam garam itu artinya pengalaman. Jadi kalimat dari ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue itu juga bisa diartikan bahwa ibuku sudah banyak pengalaman dalam hal membuat kue. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita menyampaikan ungkapan dalam bentuk percakapan. Tadi sudah dalam bentuk cerita, sudah dalam bentuk teks, nah sekarang ungkapan dalam bentuk percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari.
rendah hati itu adalah hatinya rendah, bukan. Tapi ini termasuk ungkapan yang artinya tidak sombong. Nah, jadi kita tidak boleh sombong atau kita harus rendah hati, seperti itu. Selanjutnya, kita gunakan ungkapan dalam sebuah cerita. Nah, di sini ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contohnya itu tangan kanan. Jadi, biasanya ada sebuah cerita yang menggunakan ungkapan dari tangan kanan. Contohnya, Pak Dodo adalah tangan kanan dari Pak Rusdi. Seperti itu. Itu termasuk bentuk ungkapan dalam sebuah kalimat atau cerita. Yang kedua, rendah hati. Contohnya seperti ini. Siswa kelas 2 adalah siswa yang rendah hati. Nah, jadi siswa kelas 2 itu adalah siswa yang tidak sombong. Itu juga termasuk menggunakan ungkapan dalam sebuah cerita atau sebuah kalimat. Tangan kanan itu artinya apa? Tangan kanan itu artinya adalah orang kepercayaan. Sedangkan rendah hati itu artinya tidak sombong. Nah, sekarang ini ada teks. Kita disuruh menunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Kita baca sama-sama ya. Baik, buku kakak banyak sekali, kata Raka. Kakak memang senang membaca buku, jawab Rara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Raka. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, jawab Rara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Raka. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Rara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak, kata Raka. Sama-sama, Dek, jawab Rara. Nah, dalam percakapan berikut